Halo semua, kembali lagi di Garden. Ini adalah labu siam yang dipetik mau dikirim ke lokalan ya. Kalau lokal nanti dikirimnya pakai pickup. Halo semua, sekarang saya lagi berada di depan kebun labu siam. Ini yang berada di saya berada di pagar rumah. Saya naik pagar di bagian timurnya ini. Nah, kebun ini mula-mulanya ditanam dari 2 are, terus lanjut 5 are, 10 are. Sekarang sampai sisanya sekitar 50 are ya. Tapi dulu saya sempat nanamnya sekitar 1 hektar lebih karena sempat sewa tempat. Beberapa tanah saya sewa. Nah, sekarang karena saya udah ada kerjaan lain, jadi yang ngurus kebun ini ibu saya. Tentunya hasilnya juga beda karena beda perawatan, beda hasil ya. Jadi ada yang prediksi 1 hari dapat berapa, 5 hari dapat berapa. Itu tergantung perawatan. Jadi nanti saya akan jelaskan. Kalau perawatan maksimal dapat berapa, perawatan sederhana dapat berapa, tidak dirawat dapat berapa, seperti itu. Jadi tidak dihitung dari jumlah luasnya, tapi dari perawatan juga penting ya. Nah, ini dari saya naik pagar di bagian barat ya. Nah, kira-kira bagian barat seperti ini ya. Kalau di sini labu siamnya labu siam semua ya. Kalau di pohon labu siam tidak dicampur dengan tanaman lain. Mungkin teman-teman ada yang dicampur. Mungkin tiangnya dipakai pohon gamal atau pohon dadap ya yang hidup. Kalau saya tidak suka seperti itu. Karena namanya pohon hidup pasti dia memakan pupuk atau kompos yang kita pakai ya. Jadi kalau ini saya pakai bambu semua, terus beberapa pakai beton besar. Jadi nutrisi yang kita kasih akan langsung ke tanaman Jepangnya, tidak dimakan oleh yang lain ya. Nah, seperti ini. Ini kiriman lokal, dikirim pakai pickup ya. Ini kebun yang di sebelah timur bagian selatan ya. Jadi kalau kita punya banyak, kita bisa panen setiap hari. Soalnya kita mungkin kalau tanam 50 are yang sebelah yang 5 are sekarang dipetik bagian timurnya, besoknya bisa bagian barat 5 are, atau pas dikirim ke Jawa atau kirim banyak pakai truk bisa dipetik 15 are di bagian utara seperti itu. Jadi kalau kita punya banyak bisa panen setiap hari. Tentunya perawatan juga bisa setiap hari ya, karena daun-daunnya juga banyak yang kotor, itu kita bisa pangkas daun. Jadi setelah metik kita suruh pangkas seperti itu. Nah, ini yang dikirim ke luar pulau ya. Kadang dikirimnya ke Jawa atau bagian timur, mungkin Lombok atau itulah. Jadi kalau keluar pulau dikirimnya pakai truk seperti ini. Karena kalau kirim banyak kirim ke luar pulau pakai pickup mungkin ya rugi di transportasi ya. Jadi harus sekali kirim banyak ya. Kadang ke Sidoarjo, di daerah Jawa yang paling banyak ya. Jadi intinya di Jawa lebih mahal harga sayur labu siam ya. Buktinya dikirim ke sana ya. Tentunya penghasilan petani labu siam di sana lebih bagus dari yang di sini ya. Karena lebih mahal seperti itu. Nah, ini sekarang dikirimnya pakai plastik ya. Satu plastik ini isinya sekitar 14 kilo ya. Nah, itu dah. Jadi labu siam biasanya kita prediksi penghasilannya itu dari buahnya ya. Kalau dari harga soalnya tidak menentu ya. Jadi kadang sekilo harganya mungkin bisa 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, bisa 3000 seperti itu. Ya, kalau mahal sih bisa, tapi jarang ya. Yang merata sih mungkin 1000 ya, 1800 seperti itu per kilonya. Tapi kalau kita tanam banyak, hasilnya lumayan teman-teman. Karena walaupun kelihatan murah ya, 1000 1 kilo ya, itu kan murah sekali. Tapi kalau kita menghasilkan 5 ton atau 10 ton per minggu ya lumayan teman-teman ya. Nah, perawatannya biasanya yang paling sering sih habis panen kita bisa pangkas daunnya seperti ini ya. Sekarang musim hujan jadi banyak orang buah labu siamnya tidak maksimal karena tidak terlalu dapat sinar matahari. Jadi ini mendadak ada saudagar yang datang karena kekurangan barang ya. Jadi kita petik yang baru 3 hari dipetik lagi seperti ini. Jadi kalau kita tanam banyak akan dicari sama saudagar. Kalau mereka di truknya kurang barang, mereka akan membeli dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Seperti itu sih biasanya teman-teman. Ya, jadi kalau metiknya sekarang musim hujan yang nggak nentu, kadang bisa 3 hari sekali ya. Nah, cara masukkan ke plastik ini biar cepat ya. Bisa pakai ember terus dimasukkan. Kalau dijual per kilo kita bisa timbang. Kalau dijual hitungan bijian per tas kita bisa hitung, dimasukkan ke ember, dihitung dulu, baru kita taruh seperti ini.
Soalnya merata, sekarang dijualnya per kresek per tas plastik seperti ini ya, plastik jumbo ini. Nah, ini kita isinya 14 kilo. Nah, 14 kilo ini isinya antara 40 sampai 45 ya. Kalau Jepang yang jumbo atau labu siam yang jumbo bisa isinya 35. Kalau ini yang standar sayur ya, isinya 40 sampai 45. Nah, ini udah siap dibungkus, sudah siap dikirim. Ini diambil malam ya, udah agak sore. Iya, jadi jualnya gampang, tidak perlu dibawa ke pasar atau kemana, sudah dicari sama saudagar. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu susah ya. Iya. Jadi sekarang saya akan mengasih bayangan sama teman-teman ya. Hitung aja per 5 are ya. Kalau hitung 50 are 1 hektar mungkin teman-teman susah menghitung, mungkin rata-rata orang menanam kan 5 are ya. Kalau 5 are saya tanam, waktu saya tanam dulu bisa menghasilkan 4000 pieces. 4000 pieces itu sekitar 1,3 ton lah per minggu ya. Tapi itu dulu waktu saya pelihara, waktu perawatan saya. Sekarang yang rawat ibu saya. Jadi per minggunya kalau pas cuaca bagus bisa mendapatkan 1.500 sampai 2.000, atau mungkin sekitar 1.000 sampai ya 1.500 lah, anggap kalau cuacanya bagus. Jadi sekitar 400 kiloan lah per minggu ya dalam 5 hari ya. Anggap aja kalau per kilo 1.000 per kilo, jadi bisa menghasilkan 400.000 per minggu untuk 5 hari. Untuk ibu saya ya, kalau saya waktu dulu ya beda gitu, seperti itu. Anggap 1.000, kalau 1.500 per kilo ya beda. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sekitar 5 hari. Kalau perawatan standar mungkin bisa mendapatkan Jepang pas di musim yang bagus antara itu dah antara 1.000 sampai 2.000-an lah per minggu seperti itu. Jadi teman-teman bisa hitung lah, kalau di daerah teman-teman hasilnya per kilo 1.500 ya tinggal hitung seperti itu. Itu dengan cuaca yang bagus. Kalau musim hujan yang mendung terus bisa turun seperti itu. Jadi kita ambil aja rata-rata ya 1.000 per kilo biar gampang hitungnya. Dulu perawatan saya 5 hari bisa menghasilkan 1,3 1,5 ton, berarti bisa menghasilkan 1,5 juta untuk perawatan yang super bagus ya, yang dikocor seminggu 2 kali seperti itu. Jadi hasilnya bisa dihitung dari per kilonya atau bijian ya, karena harga tidak sama seperti itu. Jadi ada yang bilang wah saya dapat menghasilkan 15 juta atau 10 juta per bulan kalau tanam segini. Itu tidak pasti. Pengalaman saya udah dari 12 tahun sudah memastikan itu teman-teman. Jadi kita bisa memprediksi buahnya. Buah yang bagus antara bulan 4 sampai bulan 8 itu bagus. Karena tanah masih agak basah sedikit, terus sinar matahari bagus. Jadi itu yang paling bagus ya. Terus malamnya kan dingin. Memang itu cuaca yang paling tepat untuk labu siam. Kalau terlalu panas semua juga tidak bagus, terlalu banyak air juga tidak bagus. Jadi seperti itu. Jadi kalau melihara 10 are atau 50 are ya tinggal dikalikan seperti itu. Sangat gampang sekali ngitungnya. Tapi kalau perawatan tidak bagus, tetap dia masih berbuah. Nah itu udah istimewanya labu siam, walaupun nggak kita rawat tapi ada buahnya. Kalau perawatannya jelek atau paket ditanamnya ngawur di pohon-pohon juga ada hasilnya, masih ada hasil ya. Jadi labu siam ini paling gampang, mau dirawat bagus bisa, mau tidak dirawat juga. Jadi seperti itulah kalau penanaman 5 are. Jadi anggap aja dengan perawatan jelek sekitar dapat 400 pieces per minggu untuk 5 are. Perawatan yang bagus dapat antara 1.000 sampai 2.000 per minggu. Kalau perawatan yang super bagus seperti yang saya lakukan dulu ya, bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 per minggu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau dulu sih waktu saya rawat sih harga per kilonya masih beda ya. Dulu harga Rp400 aja sudah mahal ya, karena 12 tahun lalu kan beda ya, tidak seperti sekarang. Jadi teman-teman bisa prediksi kalau mau super bagus seperti itulah, per 5 hari dapatnya seperti itu. Itu pasti, tentunya dengan perawatan yang super bagus itu sekitar itulah. Tentunya dengan pas di cuaca yang bagus ya. Kalau lagi musim mendung terus ya turun hasilnya nggak sama. Kalau musim angin besar juga turun seperti itu teman-teman. Nah jadi harga jika saya patok harganya 1.000 seperti itu yang tadi ya. Jadi di daerah teman-teman juga pasti beda harga per kilonya ya. Jadi teman-teman bisa hitung ya. Nah, untuk perawatan bagus sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya ya. Seperti itu, saya jamin pasti akan bagus. Ya teman-teman, seginilah dulu videonya ya. Terima kasih telah menonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya dengan tips yang lebih menarik lagi ya, dengan modal yang sedikit dengan hasil yang bagus.